Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas teman-teman netizen dimanapun berada. Mudah-mudahan hari ini sehat semuanya ya, hari Senin. Jadi malam ini saya mau curhat. Saya mau cerita dikit sama teman-teman semuanya. Keluh kesah saya. Kan selama ini teman-teman sering chat keluh kesah. Saya juga mau berkeluh kesah malam ini. Bukan berkeluh gimana ya. Jadi gini netizen, saya mau kasih tahu kalian apa? Iya, selamat malam Nelly. Ya, sapa dulu ya. Ada Nelly. Mudah-mudahan Nelly sehat terus, banyak rezekinya. Terus ada siapa lagi nih? Ya, Martini. Ya, selamat malam. Jadi kawan-kawan, Hadibun. Ya, Hadibun malam bang. Bang Hadibun. Saya mau cerita sama kawan-kawan semuanya terkait kegiatan sosial saya ya. Saya itu jarang buka inbox messenger gitu ya. Buka inbox messenger tuh jarang sekali, bukan jarang, mungkin nggak pernah. Dibilang nggak pernah nggak juga ya, dibuka lah. Terkadang kalau terkait masalah bantuan sosial gitu ya, kalau ngebantu orang, saya ini sering sampaikan sama kawan-kawan semuanya kalau saya ini nggak bisa menghandle semuanya ya. Saya nggak bisa menghandle semuanya, apalagi yang di luar Singkawang. Yang dari Singkawang saya juga nggak bisa menghandle semuanya, apalagi harus keluar ya. Saya harap netizen tuh paham gitu loh, paham dan maklum sama saya, karena kalau kalian yang di luar itu, di luar Singkawang, saya tuh kadang-kadang bingung mau ngebantunya gimana gitu loh. Apalagi yang berkaitan masalah dana, masalah uang. Sementara saya carinya dari media sosial. Kenapa sih kalian nggak di tempat kalian itu tidak membuat orang itu lihatnya saya sekarang. Orang nggak lihat saya merintis dari awal tuh seperti apa. Kadang-kadang jadi ngeluh di media sosial ini sebenarnya bukan tipikal saya ya. Saya bukan mau ngeluh di media sosial, cuma kadang-kadang saya nggak bisa bantu di luar itu, habis saya dimaki-maki kadang-kadang ya. Saya dibilang inilah, dibilang itulah. Bagaimana saya mau ngebantunya, sementara di Singkawang ini pun masih banyak yang belum terhandle gitu loh. Istilahnya gajah depan mata nggak kelihatan, tapi semut di ujung laut tuh kelihatan. Gimana saya mau menghandle-nya? Di Singkawang saya juga nggak kehandle, apalagi mau keluar gitu loh. Kawan-kawan dimanapun berada ya, kalian tonton video saya ajarin kalian. Ini ilmu penting hari ini, biar kalian bisa seperti saya. Jadi orang seperti itu gampang, yang penting punya kemauan. Kalau kalian nggak punya kemauan tuh susah ya. Kemauan dulu kalian harus punya. Kalian bagiin video ini, kalian berkaryalah di tempat-tempat kalian, kalian bantulah di tempat-tempat kalian tinggal ya. Dimanapun kalian berada, kalian coba apa yang saya sampaikan ini kalian ikutin. Saya bukan mau menggurui, bukan mau merasa saya paling hebat, enggak. Cuma saya sebenarnya nggak mau terlalu banyak omong ya kalau masalah pribadi saya. Ya saya berani terjun ke dunia sosial
ya konsekuensinya memang harus saya terima itu gitu loh. Saya bukan mau mengeluh. Saya mau cerita sama kawan-kawan semuanya. Kalian bisa berkarya di tempat kalian semuanya. Pakai cara saya. Ya, pakai cara saya. Saya nggak akan bisa bantu kalian semuanya. Saya juga punya keterbatasan. Saya juga punya pekerjaan. Saya juga punya keluarga. Saya ini cuma bertiga loh. Saya sendiri sama 2 rekan saya yang kemana-mana. Saya bukan punya tim yang besar, enggak. Bukan punya yayasan, belum. Yayasan baru mau saya bikin. Gak perlu orang banyak kalau kalian mau ngebantu orang. Ya, yang penting punya kemauan. Ada 362 penonton malam ini, ya. Saya sampaikan sama kalian. Kalian bisa jadi pahlawan, bisa jadi superhero, bisa jadi orang hebat di tempat kalian semuanya. Kalau kalian mau, ya, bantu share video ini. Kalau kalian mau, kalian bisa jadi orang hebat. Saya dulu merintis ini ya. Saya merintis dari nol dulu ya. Dari ngumpulin uang 1.000-2.000. Kalian gak percaya kali ya. Saya dulu sering, ini jadi riak lagi ini. Hilang pahala saya kemarin-kemarin nih. Saya dulu tuh sering bakso sama istri. Sama istri saya sering turun. Sama istri saya bagi-bagin. Gak pernah saya posting ke media sosial. Gak pernah. Karena saya tahu itu riak. Kalau saya posting ke media sosial ya. Saya pribadi ya. Seiring berjalannya waktu, saya bilang sama istri saya, kenapa sih kita nggak buat yang lebih banyak paket sembakonya? Mau banyak-banyak, kita keterbatasan uang, ya. Bohong, munafik kalau kita mau ngebantu orang tapi kita kekurangan, itu bodoh namanya. Kita ngebantu orang tapi kita tuh kekurangan sekali, itu munafik. Jangan ngomong seperti itu loh. Nggak yakin saya kalau ada orang seperti itu. Dia kekurangan sekali, ngebantu orang sampai harus mengorbankan ini itu. Mungkin ada lah manusia seperti itu, tapi bisa dihitung pakai jari lah ya. Saya bagaimana sih biar paket sembako ini banyak? Kalau saya pribadi nggak akan mungkin saya bisa menghandle semuanya. Saya masuk dalam komunitas motor, ya. Disitulah saya memulai dari awal. Saya ngumpulin uang dari 1.000-2.000. Kalian jangan lihat seperti ini. Saya udah 3 tahun seperti ini. Ngumpulin uang 1.000-2.000. Saya ajak kawan-kawan motor itu, motor Aerox waktu itu, ayo kita bikin kegiatan sosial. Kalau sudah bikin kegiatan sosial, kalian pasti tanya, duitnya dari mana? Sama, saya juga seperti itu dulu. Duitnya dari mana? Saya bilang kita patungan. Malumlah. Komunitas motor kan gak semuanya kita ini orang-orang kaya ya. Gak semua orang-orang kaya harus dimintain berapa, enggak. Saya bilang seikhlasnya aja. Nah, setiap ngumpul itu ngopi ya. Setiap kita kopdar itu saya sediakan plastik. Kantong plastik hitam itu bebas. Kawan-kawan mau ngasih 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, saya ambil. Dikumpulin. Dapat 100.000, beliin paket baksos. Cari orang yang betul-betul membutuhkan, ya. Paket 100.000 kamu kasih orang-orang yang membutuhkan, itu sampai sujud syukur sama kamu loh. Cari daerah-daerah pedalaman tempat kamu, bagiin, posting di media sosial. Kenapa saya posting di media sosial? Saya bukan mau mamerin komunitas motor saya atau mamerin saya, bukan. Saya mau mengajak orang. Awal mula saya diketawain. Saya dibully, saya diomongin. Ya saya anggap biarin aja lah. Saya pun gak kenal sama mereka gitu. 1 bulan 1 kali awalnya. Naik, meningkat 1 bulan 2 kali. Di komunitas motor itu, saya bikin baksos itu. Naik, 1 bulannya 4 kali. Dan sampai saat ini paket sembako itu nggak kebagi-bagi kemarin, saking banyaknya orang nitip. Itu semua dari mana? Dari media sosial. Saya yakin Allah tahu, Tuhan tahu apa yang kalian perbuat. Tapi tidak ada salahnya kita posting di media sosial, mengajak. Mudah-mudahan orang ikut. Kalau kita nggak posting di media sosial, orang nggak tahu.
Oh ternyata komunitas ini punya kegiatan sosial. Oh ternyata kelompok ini punya kegiatan sosial. Kalian jangan cuma nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi nggak jelas gitu loh. Kalian boleh gabung dalam komunitas apapun boleh, tapi jadikan komunitas itu tempat kalian mencari amal ibadah. Bukan cuma sekedar nongkrong, ngopi, ngobrol-ngobrol, kongku, pulang. Besok kayak gitu lagi. Bikin komunitas itu yang bermanfaat buat orang lain. Semakin banyak orangnya, semakin banyak paket kamu. Ya, paket kamu ada 50 orang ini. Satu orang 1.000 aja kamu kumpulin. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Sudah dapat berapa ratus dalam 1 bulan. Bisa kamu bagiin paket, bawa foto, dokumentasikan, posting media sosial. Berharap orang ada ikut, orang tahu. Kalau nggak gitu kamu nggak tahu, orang nggak tahu kamu punya kegiatan sosial. Nah kawan-kawan di daerah pun seperti itu. Ya kawan-kawan di daerah pun seperti itu. Kalau kalian mau, maka tadi saya bilang nggak perlu modal banyak, yang penting kemauan. Ya, punya kawan sekolah, kawan apa, ada 5-6 orang, ayo kita baksos yuk. Jangan banyak-banyak, sedikit aja. 1 paket dulu, 2 paket. Saya pernah ngasih orang paket sembako cuma 100.000, itu sampai sujud-sujud sama saya, ucapin terima kasihnya. Saya nggak bisa menghandle semuanya kawan-kawan, tolonglah ngerti saya. Saya dimaki-maki nggak bisa bantu orang luar Singkawang. Bapak cuma bantu ini, bapak orang sosial gini-gini. Saya bukan orang sosial. Saya ini Polri. Saya ini polisi pekerjaan saya. Kalaupun saya seperti itu, saya nyambil aja gitu, Mbak. Nyambil. Bukan tetap. Saya nyambil. Kalian juga seperti itu. Orang titip, aduh kalau saya ceritain sedihnya saya dulu itu, bikin merintis dari awal ini, luar biasa sedihnya. Rugi waktu, rugi uang. Kalian kalau bikin kegiatan sosial, ya siap-siap rugi. Pasti rugi. Dan akan rugi. Kalau kalian bicara finansial. Pasti rugi. Gimana nggak rugi? Orang nitip 100.000, kalian kasihin 100.000. Bensin kalian ke sana udah berapa? Dulu saya ngantar titipan orang itu di Stapuk, sama lagi titip 200.000. Saya posting media sosial, berharap ada orang bantu dia lagi. Ternyata benar. Pak, saya titip lagi Pak, 50.000, 100.000. Antarkan lagi ke sana, pergi lagi pakai motor. Posting lagi. Besok ada yang nitip lagi. Antarin lagi. Rugi kalian. Ya. Tapi kalau saya pribadi itu saya nggak bilang rugi. Saya sangat beruntung. Ya. Bisa membuat orang tersenyum bahagia. Kepuasan tersendiri bagi saya itu ngebantu orang-orang susah itu. Kalau sudah terbantu dia itu senyum, itu kepuasan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Ya. Kalau kalian nggak seperti itu mulai dari awal, kalian mau mulai dari besar, itu mimpi. Ya, mulai dari hal kecil dulu. Raih kepercayaan masyarakat, raih kepercayaan netizen. Ya, apa yang mereka titip sampaikan. Titip 100.000, sampaikan 100.000. Di videoin, kirim lagi ke orangnya. Orang akan percaya sama kamu gitu loh. Kalau kalian lihat saya sekarang seperti ini, Pak Ipan enak gini. Saya dulunya dari awal merintis ini susahnya minta ampun. Meraih kepercayaan orang itu susahnya minta ampun. Kalian tahu sendiri lah ya. Kalau polisi itu gak semuanya dipercaya orang. Ya. Gak semuanya orang bisa percaya. Itu susah. Tapi saya membuka diri. Ya, saya membuka diri. Meraih kepercayaan masyarakat.
meraih kepercayaan netizen, sampailah saat ini. Kalian jangan kalian cuma down hanya gara-gara omongan segelintir omongan orang. Kalian kalau bikin kegiatan sosial ini ya pasti jadi omongan. Pasti jadi omongan. Ya, diomongin lah, dituduh lah, dipitnah lah, itu pasti. Tapi kalian jangan down. Anggap itu sebuah tantangan dan buktikan kepada mereka kalau kalian gak seperti itu. Tuh buktinya saya bisa bertahan 3 tahun. Sendirian loh saya ini. Saya sendirian loh. Punya teman 2 yang saat ini setia sama saya. Yang kalau suruh ke simpang neraka pun mereka pasti pergi. Saya cuma punya 2 aja. Ada 488 orang di sini ya. 490 orang. Kalian semuanya punya power. Sama kayak saya. Kalian punya power semuanya. Saya juga punya power. Power kita itu tergantung dari kapasitas kita lagi. Saya punya power kecil nih. Saya bantu yang kecil-kecil. Karena saya cuma bisa menyelesaikan masalah yang kecil-kecil. Sama, kalian juga sama. Kalian punya power kecil, bantu yang kecil-kecil. Jangan kalian punya power kecil mau ngebantu yang besar-besar. Susah. Beda kalau powernya besar ya. Sekelas pejabat itu udah beda. Jangan lihat mereka, lihat diri kita sendiri. Kita ini punya power loh. Kalian 500 penonton ini punya power semuanya. Yang penting kalian mau. Kalau kalian mau, nggak ada cerita itu, jalan itu nggak mungkin nggak ada. Segala niat baik pasti ada jalannya. Kalau kalian baik pasti dipertemukan Tuhan sama orang-orang baik. Kalau kalian punya niat baik pasti, saya ulangi sekali lagi ya, kalau kalian punya niat baik pasti Tuhan pertemukan kalian dengan orang-orang baik. Saya ini apa netizen? Ya, saya ini duit juga kekurangan. Hidup juga ya dibilang kaya enggak juga lah. Dibilang miskin juga enggak. Kalau kalian bikin kegiatan sosial seperti ini, kenapa saya bilang merugi? Karena saya memang rugi terus. Saya rugi terus. Tapi saya nggak pernah bicara finansial kalau saya rugi, enggak. Saya bilang dalam diri saya pasti Tuhan ganti. Itu aja. Saya nggak punya dana kas pribadi buat operasional saya. Ini saya cerita sama kalian ya. Itu uang pribadi semuanya. Nggak ada orang yang tetap ngasih saya, Pak Ipan nih 5 juta, 2 juta, 3 juta buat biaya operasional. Itu nggak ada. Kalau sekali-sekali ada lah ya. Bensin teman-teman saya, pulsa teman-teman saya, makan kami hari-hari, itu semua saya pribadi yang nalangin. Maka saya nggak pernah nyumbang orang. Karena buat saya pribadi juga kurang kalau mau nyumbang orang lagi. Mau ongkosin teman-teman saya lagi, mau ngebiayai keluarga saya lagi. Saya kerja loh. Kalian harus paham dengan saya ini kerja. Saya ngebagi waktu itu kadang-kadang bingung saya. Sampai rumah pun kadang-kadang digedor orang, didatangin orang. Benar, kalau kalian udah terjun ke dunia sosial, siap-siap lah handphone kalian berbunyi terus. Handphone kalian, WA kalian, ratusan yang masuk. Kalau cuma ngurus kegiatan sosial gampang. Yang susah nih ngurusin masalah orang. Orang punya masalah, kita yang ngurus. Udah pasti dibenci sama salah satu lawannya. Itu udah pasti. Tapi kalau orang itu benar, tetap saya bela. Mulai hari ini kalian cobalah, ajak. Kalau kalian nggak bisa berkumpul sama teman-teman, ajak lingkungan keluarga dulu. Lingkungan keluarga, ayo kak, tante, bude, kita bikin kegiatan sosial yuk. Bantu orang-orang terdekat dulu, jangan jauh-jauh bantunya. Bantu orang-orang terdekat dulu. Lihat di sekitar kalian itu, siapa sih yang perlu dibantu? Karyawan kalian mungkin, tetangga kalian. Itu dulu yang kalian utamakan. Baru keluar. Jangan kalian jauh-jauh, tapi yang di dekat-dekat tidak kalian perhatikan. Sama kayak kawan-kawan semuanya. Saya nggak bisa bantu kalian di luar Singkawang. Saya ini jauh gitu loh.
Di Singkawang aja saya tidak sanggup menghandlenya. Apalagi saya harus jauh keluar sana. Se-Indonesia yang japri saya itu. Saya posting itu kegiatan saya di media sosial itu bukan niat saya mau sok-sokan, enggak. Saya berharap ada yang mencontoh gitu loh. Ini udah saya kasih ilmunya nih. Ada yang mencontoh. Ada yang mencontoh saya, ada yang ngikutin saya. Mudah-mudahan bisa seperti saya. Yang penting kalian punya kemauan dulu. Memang rugi. Pasti rugi. Tapi ingat, Tuhan tuh gak tidur. Tidak akan mungkin Tuhan tidak ganti setetes bensin yang kamu keluar, tuh gak akan mungkin. Pasti Tuhan ganti. Semakin banyak orang-orang sosial semakin bagus. Jangan kalian irikan, jangan kalian dengkikan, gak ada gunanya. Sama-sama dukung. Semakin banyak orang sosial semakin bagus. Kalian 500 lebih ini bisa jadi orang sosial kalau kalian mau. Kalau kalian mau bisa. Saya juga dari nol kok. Merintis dari nol saya. Dari ngumpulin uang 1.000 2.000 beli paket sembako itu. Sampai sekarang saya keteteran. Saya kerja juga. Saya punya keluarga. Belum ngurus masalah orang lain lagi. Orang titip beras, titip ini, titip itu. Ya memang kayak gitulah netizen. Kalau kalian mau terjun ke dunia sosial memang seperti itu. Tapi kalau kalian punya pikiran membantu orang, melihat senyum orang itu yang kita bantu itu, apa ya, lega rasanya itu. Aduh, itulah yang bikin saya ketagihan. Walau nggak semuanya di Singkawang pun bisa saya handle. Tapi kalau orang sakit, ya, orang Singkawang sakit tidak punya biaya, kasih tahu saya. Ada 508 penonton. Kamu share ya semuanya ya. Bantu share. Orang Singkawang sakit gak punya biaya, kasih tahu saya. Kalau dia mau berobat ke rumah sakit, Pak, saya mau berobat ke rumah sakit nih Pak, gak punya biaya, kasih tahu saya urus. Ya, Anda gak perlu keluar uang. Bisa-bisa Anda dapat uang lagi. Jangan sudah di rumah sakit kalian telepon saya. Kalau sudah kalian masuk rumah sakit, gimana saya mau ngurusnya? Tapi kalau sakit, infokan sama saya jemput, saya urus di rumah sakit, kalian gak perlu bayar. Macam Ibu Yunita itu, gak ada bayar dia. Saya urus semuanya, siapapun dia. Dan kalian juga bisa seperti itu. Gitu loh. Aduh, saya ini ngurus KTP orang, ngurus KK orang, ngurus BPJS orang, ngurus surat tanah orang juga, ngurus masalah orang juga, ngurus kunci motor hilang pun saya gitu. Tapi ya tadi, saya suka kalian bikin di daerah kalian, tunjukkan sama orang. Kalian di kampung A, kalian di kota A, ajak kawan-kawan terdekat. Ya, kalian bukan pengusaha loh. Saya ini bukan pengusaha, duit saya nggak banyak. Nggak ada duit saya nih, tapi saya punya netizen tuh. Ya, saya punya netizen. Saya posting media sosial, ada aja netizen yang beri buat dia itu. Bukan buat saya. Tanya sama orang-orang itu. Berapapun yang kalian titipkan ke orang itu, nggak pernah saya potong 1.000 rupiah pun. Kalau satu kali aja saya berbuat seperti itu, saya nggak akan bertahan seperti ini. Titip 500, titip sampai puluhan juta juga buat orang si A itu, sampaikan. Tapi kalau kalian sudah down, sudah lemah, sudah nggak mau, itu susah. Ya, memang saya kasih tahu kalian, kita berbuat nolong orang, kita harus tolong dulu keluarga kita. Jangan kita kekurangan ngebantu orang. Kita punya gaji 1 juta, ngebantu orang 1 juta, itu nggak boleh. Karena apa? Kamu punya keluarga di rumah, punya uang 1 juta, sisihkan 100.000 buat bakso, baru benar. Jangan punya uang 1 juta, dikasih 1 juta,
anak bini di rumah kelaparan. Itu kan lucu namanya, ngebantu orang tapi nyiksa keluarga. Nggak boleh seperti itu. Saya untung punya kerjaan, gaji saya, untung istri saya juga kerja, istri saya dokter loh. Istri saya alhamdulillah lah kalau masalah keuangan ya. Saya kadang-kadang ngomong minta jatah sekian juta buat operasional saya. Saya jadiin kas pribadi buat teman-teman saya makan. Pak Beni, Pak Omar itu buat makan mereka, pulsa mereka. Dari uang gaji saya itu saya jadiin kas buat operasional saya. 1 bulan 3 juta loh. 1 bulan 3 juta. Ini bukan mau riak ya, bukan mau sombong, enggak, cuma ngasih tahu aja. Ngasih tahu aja bahwa kegiatan sosial ini memang butuh dana. Jangan kalian ambil dari dana netizen, marahlah dia, nggak percaya lagi orang sama kalian itu. Pakai dana kalian. Jangan kalian orang titip 1 juta, kalian kasih 800.000, 200-nya buat operasional. Jangan seperti itu. Ya operasional kalian tanggung sendiri lah, bensin kalian, makan kalian. Kalau nggak seperti itu kapan kalian mau sedekah? Sama kayak saya juga. Kapan saya mau sedekah kalau nggak seperti itu? Saya punya uang gaji nih, saya sisihkan buat operasional kita. Makanya saya nggak mau tim banyak-banyak. Kenapa? Nggak mampu ngasih makannya saya. Aduh. Ngasih makannya nggak mampu kalau banyak-banyak timnya itu. Tapi kalau cuma berdua, bertiga, pajak mati bisa saya urus. WA aja saya. Pajak mati, STNK hilang, terus SKCK bisa saya urus. Kalian harus ingat ya, saya bukan sombong enggak. Saya ngajak kalian semua ini. Saya tadi habis dimarah-marah orang loh. Gara-gara nggak bisa bantu dia. Posisinya di luar Singkawang. Saya bilang bagaimana saya mau ngebantunya. Saya cari dana dari media sosial. Saya nggak pernah galang dana loh. Saya tidak pernah galang dana orang sakit, galang dana ini, galang dana itu. Kalau dulu iya, sekarang saya enggak. Saya cuma posting media sosial. Ada yang bantu. Macam Aji yang kemarin itu, ibu-ibu yang kanker, yang tumor payudara, yang punya anak 3 itu. Saya live kan seperti ini. Orang nitip langsung, Pak, titip 300, titip 200, langsung sampaikan. Titip 1 juta, Pak, sampaikan. Orang bersedekah tahu siapa yang dikasihnya. Yang menerima uang juga suka, tersenyum. Kita yang ngebantu dia juga suka. Secara finansial kita rugi loh. Kita rugi, paket data gitu udah rugi, kita live seperti itu kan. Bensin kita kesana lagi udah rugi. Itu udah pasti. Tapi kamu harus tahu, Allah itu nggak pernah tidur. Tuhan nggak pernah tidur. Nggak akan ada yang sia-sia apa yang kalian keluarkan buat kebaikan. Ya, buat kebaikan. Apa yang kita cari sekarang? Kalian mau cari apa? 511 saya yakin besok masih hidup semuanya. Ada yang yakin? Nggak ada yang jamin. Saya pun nggak tahu. Kawan-kawan pun nggak tahu. Apa yang mau kalian cari dunia ini? Cuma sementara. Punya uang banyak-banyak juga nggak ada gunanya kalau kalian nggak beramal. Kalian meninggal, orang lain yang nikmatinya. Kalian meninggal, anak istri kalian yang nikmatinya. Itu pun kalau ingat sama kalian. Kalau ingat sama kalian. Bukan tidak boleh cari uang banyak-banyak. Carilah uang banyak-banyak. Ada uang, jangan lupa sedekahkan. Ya, bangun masjid kalau yang Islam, bangun kelenteng, gereja buat yang Kristen, bangun tempat-tempat ibadah sesuai agama kalian. Jadikan uang itu tabungan kalian di surga. Saya bukan mau ceramah ya, bukan mau bilang saya hebat, bukan. Saya live seperti ini gara-gara saya dimarahin orang tadi itu. Orang di luar Kalbar. Saya disuruh ngurus ke sana, bantu ke sana. Saya ini apa? Power segini nih. Nah, nggak ada apa-apanya saya. Nggak ada apa-apanya. Cobalah kalian cari tempat kalian. Siapa sih orang-orang yang bisa ngebantu? Cari. Kampung saya belum ada, Pak.
Buat organisasinya, bikin komunitas kalian apa, buat ngebantu orang. Sharing sama saya, tanya bagaimana Pak Ipan, saya mau bikin gini itu, kasih tahu saya kasih tahu ilmunya. Ini udah saya kasih tahu ilmunya nih. Terapkan, jangan pernah takut ya, jangan pernah takut dengan omongan orang. Cuma segelintir orang yang ngomongin kalian. Dari 1000 orang, ada 100 yang gak suka sama kalian. Itu biasa. Karena apa? Itu sifat manusia. Sifat manusia itu iri, dengki, hasut. Itu sifat manusia. Masih ada 900 orang yang suka sama kalian. Jangan berharap orang suka semua sama kamu. Jangan. Saya gak berharap orang semua suka sama saya. Ya gak suka ya sudahlah. Yang suka alhamdulillah. Jangan kalian capek-capek mikirin omongan orang. Mikirin gak disukain orang. Memang kalian minta makan sama mereka kan enggak. Si Ano itu bikin kegiatan sosial, kaya dia. Kaya memang orang kegiatan sosial itu. Tahu kenapa kaya? Orang-orang sosial itu kaya semuanya loh. Tahu nggak kenapa? Orang-orang pekerja sosial itu kaya-kaya semuanya. Kamu tahu kenapa? Karena rezeki dia berkah. Bukan dia korupsi, enggak. Rezeki dia berkah. Tuhan kasih dia gaji 1 juta tapi cukup buat 1 bulan. Kalian punya uang 50 juta, setengah bulan udah habis. Itu berkah. Ya, orang yang kerja sosial kaya-kaya semuanya loh. Kalian nggak percaya, coba kalian coba. Benar, kalian coba lah. Uang kalian tuh berkah. Kalian pernah nggak lihat uang nggak berkah gitu loh? Dapat 1 juta, keluarin 1.500.000. Itu nggak berkah. Coba bikin kegiatan sosial, pasti kalian kaya. Pasti kalian kaya amal, ilmu kalian bertambah, rezeki kalian juga berkah. Gak percaya, cobalah bikin tempat kalian tuh. Bikin kecil-kecil dulu, yang ngumpulin paket cuma 1 bulan 1 kali, posting. Terserah orang mau ngomong apa. Seperti saya. Orang mau bilang saya riak, mau bilang saya pamer, mau bilang saya ini. Saya cuma bilang sama dia, kalaupun saya salah dengan perbuatan saya seperti ini, kalaupun saya salah dengan postingan seperti ini, biarlah saya yang berurusan dengan Tuhan. Kamu bukan Tuhan yang bisa menghakimi orang. Kalaupun saya salah dengan perbuatan saya ini, saya salah dengan kegiatan saya, biarlah saya berurusan dengan Allah, bukan berurusan dengan kamu. Benar, kalian jangan takut sharing sama saya. Nomor telepon saya ada. Tanya sama saya. Kawan-kawan di Pontianak itu kadang-kadang juga tanya sama saya, ngopi sama saya, bagaimana Pak mengolah keuangannya. Saya tunjukin sama dia, ini loh cara saya. Yang penting kalian jujur, itu aja kuncinya. Kalian jujur. Kalau kalian gak jujur, susah. Saya mungkin ada 5-6 kali bangun rumah, bedah rumah. Dulu saya punya toko bangunan langganan saya, yang awalnya dia itu nggak gimana-gimana sama saya ya, biasa-biasa aja antara penjual dan pembeli. Saya sering beli bahan bangunan tempat dia. Setiap kegiatan bakso itu saya pasti beli tempat dia. Dia bilang sama saya, Pak Ipan, ini harganya nggak di-up-kan kah? Harganya nggak dinaikin kah? Saya bilang, buat apa? Saya bilang, buat bensin Pak Ipan lah. Dia bilang seperti itu. Saya bilang, nggak usah. Bensin saya sudah ditanggung sama Allah, saya bilang.
bikin nggak sesuai yang saya beli. Kalau kalian coba-coba main seperti itu, nge-up barang 1 kali 2 kali, kalian boleh pegang omongan saya, suatu saat pasti orang akan tahu kalian bangsat gitu, kalian nipu orang. Sama kayak saya bagi-bagi nasi, kalian mungkin nggak percaya kali ya. Dulu waktu saya bagi-bagi nasi sampai sekarang dulu ya, waktu baru-baru saya orang nitip nasi, bagiin nasi itu, saya beli rumah makan Padang, misalnya 100 kotak, beli, saya transfer minta bonnya, saya beli 100 kotak, saya bagiin ke jalan, itu aja. Selesai saya bagi, saya balik lagi ke tokonya, ya itu depan dinas pendidikan kota Singkawang tuh, boleh tanya itu rumah makannya masih hidup itu. Saya balik lagi tempat dia, saya makan di situ, saya makan, saya bayar 1 kali 2 kali gitu lagi. Habis saya bagi nasi, saya makan tempat dia, saya bayar sampai ke 3 kali. Keempat kalinya ditanya sama saya, Pak Ipan, Bapak bagi-bagi nasi tadi Bapak nggak ngambil kah, katanya. Enggak lah Bu, saya bilang, itu punya orang. Jadi Bapak makan ini bayar lagi Bu, saya bilang. Udah Bapak jangan bayar lagi, katanya. Bapak habis bagi nasi makan sini gak usah bayar. Itu rumah makan Padangnya masih hidup itu, depan dinas pendidikan, tanya sama dia. Saking dia itu ngelihat saya, sudah kita bagi nasi ini 100 kotak ini, udah kita bagiin semuanya, pulang kita masih beli nasi lagi buat kita makan. Kenapa? Itu titipan orang. 100 kotak titipan orang. Orang nitip nggak ada buat Pak Ipan, nggak ada. Pak titipkan buat panti asuhan, titip buat orang nggak mampu, titip bagi di jalan. Nggak ada titip buat Pak Ipan. Itu rumah makannya masih hidup, silakan tanya itu. Nah sekarang saya punya catering sendiri, punya teman juga, dibonusin. Ya, Ling Ling, Mimi Chen, tuh Ling Ling itu dari Taiwan, tuh orangnya masih hidup tuh. RYNH Huang Fan, itu orangnya masih hidup, kalian japri sama dia. Pertama kali dia titip uang saya sama saya itu 10 juta Taiwan itu. Japri, tanya sama dia, bagaimana sistem pelaporan saya sama dia. Orang baik itu. Mimi, Tarkaya, kalian bisa. Tapi rezeki itu ada. Nah sekarang saya pesan catering itu udah dibonusin. Kalau dia yang ngasih saya makan, Pak ini buat Pak Ipan makan siang, itu boleh saya makan. Tapi kalau kalian titip nasi kotak 100-200, saya ambil makan, gak boleh. Orang gak lihat. Tapi kalian harus tahu, Tuhan tuh gak tidur. Tuhan tuh gak tidur. Berawal dari hal-hal kecil itulah sampai sekarang. Saya lagi bangun panti jompo di netizen. Ya, panti jompo ini, kalau saya nggak pandai-pandai ngelola keuangannya, saya laporin sama netizen semuanya, panti itu nggak akan hidup selama-lamanya. Kenapa? Orang nggak percaya lagi sama saya. Ya, panti jompo yang saya bangun ini, kalau saya nggak benar-benar laporan keuangannya sama netizen, orang nggak akan percaya lagi sama saya. Panti jompo itu nggak akan jalan. Kan? Orang nggak akan percaya lagi sama saya. Saya ini nggak punya uang, saudara. Utang saya juga banyak. Utang saya banyak. Ya, saya bangun rumah hampir 2 tahun belum selesai-selesai. Masih tinggal kurang tehel decknya. Saya sabar. Ya, saya sabar, tetap bersyukur karena orang lebih susah dari saya itu banyak sekali. Saya tetap berbagi ilmu sama kawan-kawan. Ayolah,
termasuk di Singkawang juga. Singkawang ini orang-orangnya jiwa sosialnya tinggi, banyak yayasan, banyak juga tim-tim Singkawang ini yang jiwa sosialnya luar biasa sekali. Mereka saling ngebantu. Bikin di tempat kalian, tingkat RW, tingkat RT, dan jangan pernah minta uang sama orang. Ya, ini pesan saya. Kalau kalian mau bikin kegiatan sosial, jangan pernah minta uang sama orang. Sama pengusaha pun jangan. Kenapa saya nggak mau minta uang ke orang? Saya pengen mengetuk pintu hati orang. Saya posting media sosial. Ini kesian bapak ini, kesian anak ini. Pak Ipan, nomor rekening berapa saya transfer ya? Transfer. Kalau kalian pakai minta, belum tentu orang yang kalian minta itu ikhlas. Ya, itu ilmu juga. Belum tentu orang yang kalian minta uang itu ikhlas. Tuh, belum tentu. Biarkan aja, kalian posting aja media sosial. Orang mau bilang kalian riak lah, kalian inilah, kalian itulah, biarkan aja. Yang penting niat kita tidak riak. Kalian tahu, kegiatan-kegiatan maksiat, kalau diposting orang, dipiralkan orang itu banyak yang nonton, banyak yang nge-like, banyak yang bagikan. Tidak pernah orang komplain. Tapi begitu kegiatan sosial kita posting media sosial, ada aja itu. Yang riak lah, cari muka lah, sok-sokan lah. Pasti ada seperti itu. Tapi begitu kegiatan maksiat diposting media sosial, nggak ada yang komplain gitu loh. Lanjutkan, mantap, dibagi-bagiin lagi. Kenapa kegiatan-kegiatan positif kita begitu kita viralkan, lalu jadi omongan. Riak lah, inilah, itulah. Saya kalau nggak posting media sosial, orang nggak tahu saya bisa bantu orang. Bener nggak? Kalau saya nggak posting kegiatan sosial saya di media sosial, orang nggak akan tahu, bapak itu bisa bantu orang ya. Orang nggak kenal sama saya. Kalau kita cuma bergerak sendiri, kalau kamu sendiri pribadi ya terserah lah ya. Kamu akan seperti itu aja, kecuali kamu pengusaha yang duitnya banyak. Kalau saya ini pengusaha apa? Saya nggak punya uang, saya cuma punya kepercayaan. Itu yang saya jaga sampai sekarang. Kepercayaan, kalau saya ada salah tolong saya dijapri, tolong saya diinfokan, jangan saya dimaki-maki. Saya juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Banyak dosanya saya ini. Tolong saya dijapri, diinfokan gitu loh. Jangan saya dimaki-maki, diinfo. Saya pun gak kenal sama kalian juga. Kalian harus paham lah, saya ini jauh. Saya di Singkawang, gak akan mungkin saya ngurus orang-orang di luar sana. Di Singkawang masih banyak yang belum terbantu. Mohon pengertian lah buat kawan-kawan semuanya. Ya, bukan saya nggak mau bantu, enggak. Dan saya yakin tempat-tempat kalian tuh banyak orang yang jiwanya sosial, cuma kalian nggak tahu. Banyak, cuma kalian nggak tahu, taunya sama saya. Saya pun ya berbuat sesuai dengan kemampuan saya. Saya mampunya sampai di A, sampai ke D, ya disitulah power saya. Disitulah kemampuan saya. Harus bisa ngukur badan. Jangan kalian bisa mau kapasitas kalian cuma sampai D, kalian mau ke Z. Nanti susah sendiri kalian. Susah sendiri. Kalian tanya, ayo saya ajarin kalian. Macam mana kalian bisa seperti saya? Saya ajarin. Tadi kan sudah saya ceritain. Bikin suatu perkumpulan, komunitas, ya. Simpen uang di atas meja, taruh plastik. Biarkan kawan-kawan yang ngisi, ada 1.000, ada 2.000, ada 3.000. Ambil aja, kumpulin. 10.000 bagi kita mungkin kecil,
Ya, 100.000 mungkin bagi kita kecil, beli pulsa pun nggak cukup, tapi belum tentu bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kalian nggak akan bisa sebesar jadi orang besar kalau kalian nggak kecil dulu. Berawal dari hal kecil dulu lah. Berawal dari hal kecil dulu, ajak keluarga dulu, ya, ajak keluarga, abang, kakak, tante, bikin kegiatan sosial, pasti kalian diomongin, itu pasti itu. Tapi itu ujian namanya. Kalian punya ide di komunitas kalian, kalian berikan saran, pasti jadi omongan, pasti, ya, sok-sokan lah. Kita aja kekurangan. Kalau bicara kurang, ya, semua orang itu nggak pernah cukup kalau berbicara kekurangan. Tapi nggak ada salahnya kita mencoba. Kalian belum coba, udah nyerah duluan. Ngumpul, sediain kantong plastik, taruh. Ngasih 2.000, ngasih 1.000, ambil aja, kumpulin. Saya dulu seperti itu, kumpulin, ya, dapat 100.000, beli paket sembako, ajak komunitas kalian, entah komunitas motor kah, komunitas sepeda kah, mobil kah, ajak, gak usah banyak-banyak. Paketnya, 1 paket aja dulu, fotoin, posting media sosial. Biasanya kalau sudah posting sebulan lah kalian lakukan itu rutin, orang akan nitip loh. Pak, ini saya nitip ya buat ini ya. Nah, kalau sudah seperti itu, selanjutnya tergantung kalian. Bagaimana kalian mengelola keuangannya. Ya. Saya itu dulu saya simpan loh nomor telepon WA saya di Facebook saya itu. Saya simpan, berharap kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya. Tapi yang WA itu banyak dari luar. Dari luar Singkawang. Aduh, nggak sanggup saya, Bu. Bener-bener nggak sanggup saya. Di Singkawang banyak saudara-saudara kita yang kesusahan. Bener, banyak yang kesusahan. Saya tahu kalian juga susah. Di luar sana juga susah. Saya paham dengan keadaan kalian, tapi kalian juga harus paham dengan saya. Saya juga stay-nya di sini, di sinilah saya ngebantu. Kalian stay-nya di mana? Ayo bikin sama-sama. Bikin komunitas, bikin kegiatan sosial. Saya dukung. Pasti saya dukung. Benar. Saya dukung. Yang penting kalian benar jalaninya. Pastilah rugi, ya. Kalau kamu kegiatan sosial hitung-hitungan, kamu pasti rugi. Tapi ingat, Tuhan gak pernah tidur. Setetes bensin kamu pasti Tuhan ganti. Ya, jangan kamu terlalu perhitungan buat melakukan hal kebaikan, tapi loyal buat kegiatan maksiat. Jangan seperti itu. Ini mau bagi beras nih, bagi sembako nih, mikir dia ini nyumbang berapa ya. Kalau nyumbang ini nanti anak biniku makan apa, besok buat ini, buat Tapi kalau buat maksiat langsung sap, karaoke, spa, pijit, itu nggak pakai perhitungan, langsung. Tapi buat perbuatan kalian sendiri, kalian masih hitung-hitungan. Jangan sampai nanti Tuhan hitung-hitungan juga sama kalian. Punya uang banyak, dikasih Tuhan rezeki yang banyak, manfaatkanlah buat kegiatan yang baik. Kalau saya banyak duit ya nggak tahu juga ya. Tapi mudah-mudahan janganlah. Jangan saya dikasih banyak duit kayak gini aja lah saya, ya Allah. Hidup pas-pasan. Pas mau beli rumah ada duitnya. Pas mau beli mobil ada duitnya gitu. Ya kawan-kawan semua ya, saya pribadi beserta tim netizen cinta Singkawang mohon maaf yang sebesar-besarnya
kalau saya tidak bisa sepenuhnya ngebantu kalian yang di luar Singkawang, atau yang di luar Singkawang ya, atau yang dalam Singkawang. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalian harus paham sama saya. Saya kerja, saya punya tanggung jawab terhadap pekerjaan saya. Saya punya tanggung jawab terhadap keluarga saya. Saya juga punya tanggung jawab terhadap sesama manusia. Tapi saya bukan orang satu-satunya yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap warga Singkawang. Saya hanya membantu. Namanya orang membantu, kalau ngangkat beras 10 karung, ya kita mungkin bantu 3 karung, 7 karungnya dia. Jangan kita udah ngebantu orang, beras ada 10 karung, kita 9 karung, dia 1 karung, itu bukan ngebantu namanya. Kita ngerjain semuanya. Kawan-kawan ya, bikin kegiatan, bikin perkumpulan. Semakin banyak orang semakin bagus. Kalau kalian semakin banyak, uang yang kalian keluar nggak akan perlu banyak, dikit-dikit aja. Kumpulin dari 1.000 2.000, kumpulin yang uang receh itu, kumpulin. Dapat 100.000, bagiin paket sembakonya. Cari minggu depan gitu lagi, taruh lagi. Itu kita itu sama aja mau mengajak orang, tapi secara gak langsung. Jangan kalian ceramah-ceramahin, gak usah. Orang-orang seperti itu gak akan mempan kalian mau ceramah gimana. Taruh aja di atas meja. Berharap mudah-mudahan pintu hati kawan-kawan terbuka semuanya. Ikut nyumbang. Kalau kamu sudah jadi orang sosial, kalau kamu sudah terkenal nanti, kamu akan dapat namanya fitnah. Ya, ujian kamu nih ya, fitnah, jadi omongan orang. Itu 2 aja tuh pasti tuh. Ya, diirikan orang. Diirikan orang itu pasti ada. Pasti itu. Tapi kembali tadi ke mental kalian. Kalau kalian udah lemah, udah malas, capek gini-gini, disitulah kalian udah kalah. Kayak saya ini mentalnya udah masa bodoh. Kau mau ngomong apa tentang saya pun ya sudah. Tidak perlu capek-capek Anda jelaskan siapa kamu, ya. Kamu tuh gak perlu capek-capek menjelaskan siapa kamu kepada orang yang tidak menyukaimu. Pasti dia gak akan percaya. Orang yang gak suka sama kamu kasih ginjal pun dia tetap gak akan suka. Dan kamu gak usah capek-capek juga jelasin ke orang yang suka sama kamu, karena mereka gak butuh itu. Mereka udah percaya sama kamu. Mereka udah percaya sama kamu. Gak perlu dengerin omongan orang. Benar, orang mau ngomong apapun terserah lah. Kalau kamu sudah dengar omongan orang udah down, kamu kesian, lemah kamu. Sisihkan rezeki kamu. Kalau misalnya buat bakso yang udah ada, kamu pakai buat pribadi dan kawan-kawan kamu. Buat kamu pribadi lah. Buat bensin kamu, buat makan kamu. Kalau saya enggak. Saya prinsip itu seperti itu tadi. Tuhan gak tidur, rezeki saya berkah. Itu ya. Jangan sampai punya rezeki gak berkah. Sorry, jatuh 2 kali lah lampunya ini. Jangan sampai punya rezeki gak berkah. Dan jangan sampai rezeki kamu diambil paksa sama Tuhan. Tahu gak, rezeki paksa diambil sama Tuhan itu seperti apa? Ya, rezeki paksa diambil Tuhan itu anak sakit, motor hilang, di jalan tiba-tiba ban bocor. Nah itu diambil paksa sama Tuhan. Mau gak mau kita keluar uang gitu. Jangan pelit. Kalau Tuhan sudah mau ngebalikkan kamu jadi gembel, sebentar. Dan jangan pernah sombong. Kamu kaya bagaimanapun, punya uang hebat macam manapun, jangan pernah sombong. Ya, pamer ini, pamer itu, jangan. Kamu gak malu kah? Itu semua dari Tuhan semua, Pak. Cuma titip kamu aja.
punya uang banyak, punya mobil banyak, punya ini banyak, itu bukan punya kamu, punya Tuhan semuanya. Cuma nitip sama kamu aja. Kalau Tuhan mau ambil lah selesai. Ya netizen ya, tolong bantu share video ini. Saya sebenarnya malam ini bukan mau marah, bukan mau curhat, bukan mau menyombongkan diri, demi Allah ndak ada. Saya cuma sharing, saya cuma cerita bagaimana kalian di daerah kalian bisa seperti saya, dimanapun berada. Yang penting kalian punya kemauan, punya niat, punya kemauan. Tuhan pasti pertemukan kalian dengan orang-orang baik. Saya sudah 2 kali ngalami itu, ya, 2 kali saya alami itu. Tuhan pertemukan dengan orang-orang baik. Kamu gak akan pernah tahu kalau Tuhan ikut campur dalam masalah kamu tuh semuanya pasti gampang. Saya yang diurus bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga iya saya bantu juga, cuma bukan masalah dana ya, bukan masalah uang ya. Di luar negeri juga saya bantu. Yang disiksa majikannya lah, yang dikawinkan paksa lah, saya bantu semua. Saya pulangin yang lapor sama saya itu, pulang ke Indonesia dari media sosial semuanya. Kalaupun kalian bikin kegiatan sosial, kita nggak usah posting lah, nggak apa-apa, nggak ada salahnya, nggak ada salahnya kalian nggak posting. Misal kalian mau enterin kalian pun nggak apa-apa, tapi dengan kalian posting berharap mudah-mudahan paketnya lebih banyak lagi. Orang nggak akan tahu netizen, orang nggak akan tahu kalau kamu bikin kegiatan itu, orang nggak tahu. Orang mau nitipin uang ke orang ini kadang-kadang kepercayaan yang susah, mereka nggak jelas gitu loh. Lihat kamu, laporan kamu bagus, cara kamu bagus, kamu nggak usah capek-capek cari uang, nggak usah capek-capek cari uang. Uang datang sendiri sama kamu. Pak, ini buat kegiatan baksos nih Pak, belikan ini, belikan itu. Uang aja datang sendiri dari kamu. Tapi kuncinya kamu harus sabar. Kamu harus sabar menghadapi ujian. Kamu harus sabar menghadapi omongan orang. Dan kamu juga harus sabar kalau teman-teman dekat kamu ngomongin kamu. Itu harus. Teman-teman seproporsi kamu iri sama kamu, itu harus. Itu biasa. 500 penonton di sini ya. Gak akan mungkin kalian tidak ada orang iri sama kalian. Mulai dari keluarga dekat, saudara, adik-beradik, apalagi orang lain, pasti ada yang iri. Usaha kalian maju, adik cemburu, ini itu apa pakai uang ini. Kalian usahanya maju, tetangga yang iri kan, pakai dukun gak dia gini itu. Jadi jangan takut kalau orang iri sama kalian. Orang mau ngomong apapun kalian, inilah itulah inilah, biarkan aja. Yang penting gak mukul kamu aja. Yang penting kamu gak dipukul aja. Pak, saya mau collab sama bapak sih kok. Boleh. Ada mau collab sama saya ngajak baksos boleh, suka bener saya. Jangan membeda-bedakan kawan-kawan baksos. Kalau ada yang mau ajak saya pasti ikut kalau ada waktunya. Nah, cuma kayak gitu. Saya sekarang waktunya betul-betul udah hampir nggak ada waktu lagi saya. Saya ngurus panti jompo, pembangunan panti jompo. Pulang kerja jam 3, lanjut ke sana ngecek apalagi yang mau dibeli buat besok mau ngapain. Pulang ke rumah sudah malam. Saya nggak pernah pulang ke rumah itu jam 6, jam 5 nggak pernah. Pasti pulang jam 7, jam 8. Habis kerja ngecek dulu di sana gitu loh. Semenjak bangun panti ini waktu saya banyak habis memang. Banyak yang nitip makanan itu belum sempat saya belanjain. Yang nitip nasi, nitip beras itu juga ada,
belum sempat saya kerjain karena tadi lah waktunya yang nggak ada gitu Bang. Kemarin minggu lalu mau ke daerah pedalaman bagiin duit sama Panju, nggak sempat juga, ada aja acaranya. Oke, netizen, makasih ya. Makasih buat semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau perbuatan saya yang menyinggung kawan-kawan semuanya, atau saya yang menyombongkan diri. Saya minta maaf. Ya, tidak ada niat saya buat ngebanggakan diri saya karena saya makhluk paling hina di hadapan Tuhan. Saya cuma mengajak kalian, berbagi ilmu sama kalian. Jangan sampai kalian jadi manusia yang tidak bermanfaat buat orang lain. Ya, kita ini manusia punya akal dan pikiran. Mudah-mudahan kalian semua yang nonton live malam ini, yang ngebagiin live saya, bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat buat orang lain. Orang ada apa-apa cari kamu, orang ada apa-apa kamu minta bantu kamu. Mudah-mudahan kamu sukses semuanya lah. Ya, jangan lupa nanti saya live-nya di halaman ini ya. Nanti saya pakai halaman ini aktifnya. Pak, nomor handphone saya 0852. Saya ulangi ya nomor telepon saya ya. 0852 45 007 108. Nomor saya cuma satu, nomor WA saya itu. Selain nomor itu yang ngubungi kamu ngaku saya, itu bukan saya. Hati-hati kena tipu loh. Ya, kalau dia pakai akun palsu Ipan suruh dia live kayak gini. Saya ulangi sekali lagi ya. 0852 45 007 108. Itu nomor saya. Kalau ada apa-apa infokan sama saya. Kalaupun saya lama balasnya mohon maaf, karena yang chat sama saya bukan cuma kalian, banyak lagi yang chatnya. Kalau penting telepon aja, mau konsultasi masalah apa. Yang penting jangan masalah rumah tangga. Kalau sudah masalah rumah tangga ini ayo, pusing ngurusnya. Pagi bertengkar, malam udah tidur lagi sama-sama. Pagi udah mau berbunuh, kantor polisi, malam sudah peluk-pelukan dalam kamar. Aduh, susah oh. Oke, sekali lagi saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan kawan-kawan semua ya. Kalaupun ada tutur kata yang kurang sopan dari saya minta maaf. Kalaupun ada perbuatan saya menyinggung netizen semuanya, saya mohon maaf dan saya minta doa restunya. Mudah-mudahan panti jompo cepat selesai ya. Yayasan sudah jadi, tinggal tanda tangan aja ya, semuanya biar lebih terorganisir. Nah, kan kalau kalian mau bantu-bantu di panti jompo Ciko, di panti jompo saya silakan ya. Mau bantu masak nanti mau masukin ya silakan lah, nanti lihat ke depannya seperti apa lah ya. Netizen, terima kasih buat semuanya, tetap semangat, tetap jaga kota Singkawang. Sudah hampir 2 jam saya live ini. Tujuannya tadi saya habis dimarahin orang karena nggak bisa bantu di luar Kalbar karena kekurangan saya. Nah, di sini saya udah ajarin kalian bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dan benar. Kalau kalian mau sharing, mau tanya-tanya, nomor telepon saya sudah saya sebutin. WA aja saya, nomor saya cuma satu. Boleh Kim Sansan main lah di Jalan Tani 2. Makasih buat semuanya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.